Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Krisni dari kelas ESI dengan NIM 401230266. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pengoperasian data menggunakan model ARTS. Yang pertama, kita buka datanya, kita copy bagian RIHSG. Kita copy, kita buka eViews, create a new eViews work file. Kemudian ini kita ganti dengan unstructured observationnya 846, terus oke. Kita buka quick empty group, dan kita copy datanya. Kemudian share 01 diganti dengan RIHSG. Kemudian ini di close. Yes. Klik 2 kali di RIHSG. Sekarang kita melakukan pengujian deskriptif dengan klik view, kemudian deskriptif statistik and test stat table. Ini adalah hasil statistik deskriptifnya. Kemudian kita klik freeze name, kita beri nama underscore 1 underscore deskriptif. Terus oke. Untuk melihat gambarnya kita bisa klik view, kemudian deskriptif statistik, kemudian histogram and stat. Dan untuk melihat bentuk gambarnya kita klik view, grab, terus langsung oke. Di sini volatilitasnya nilainya berubah seiring berkembangnya waktu. Kemudian kita klik freeze, terus oke. Name kita ganti underscore 2 underscore grafik, dan oke. Kemudian untuk melakukan pengujian kita klik view, terus unit road test, standar unit road test, kemudian langsung oke.
di sini RIHSG memiliki nilai probability-nya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan RIHSG stasioner pada tingkat level. Kemudian kita klik freeze, name underscore 3 underscore stasioner. Terus oke. Close. Kemudian kita melakukan uji identifikasi model. Klik view, Corellogram, terus oke. Nah, kita freeze dulu, terus name underscore 4 underscore Corellogram. Oke. Corellogram pada tampilan ini menunjukkan data stasioner pada tingkat level, nilai ACF dan PACF, speak pada leg 1, sehingga model yang diajukan adalah AR1. Setelah itu dilakukan regresi pada model AR1. Ini legnya probability-nya 0,000. Kita close. Terus kita ke quick estimate question, terus kita ketik RIHSG spasi C spasi AR buka kurung 1 tutup kurung. Itu kita klik option, metodenya diganti dengan CLS, terus oke. Terus kita freeze, name underscore 5 underscore AR1 salah underscore 5 underscore model underscore AR1, terus di oke. Pada AR1 memiliki nilai probability-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan disimpulkan signifikan secara statistik. Selanjutnya dilakukan uji weight noise untuk melihat ada tidaknya masalah autokorelasi pada model. Kita close, terus kita klik view,
residual diagnostik, korelogram geostatistik, terus like-nya 30, tetap 36, terus oke. Terus kita freeze, kita name underscore 6 underscore white noise underscore noise. Kita oke, kita close. Geostatistik yang dimiliki nilai probability semua ini pada leg 3 itu sebesar 0,032, jadi lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah autokorelasi pada model ini, sehingga harus memasukkan AR3 ke dalam model. Kemudian dilakukan estimasi kembali dengan memasukkan AR1 dan AR3 dalam estimasi modelnya. Dan ini kita close ke quick estimate equation. Kita klik RIHSG spasi C spasi AR buka kurung 1 tutup kurung spasi AR buka kurung 3 tutup kurung. Kemudian optionnya kita ganti CLS, terus kita oke. Kita name underscore model underscore AR1 AR3. Yes, oke. Kemudian kita freeze lagi, name underscore 7 underscore model underscore AR1 AR3. Kemudian kita oke. Nah, pada nilai probability-nya AR1 itu lebih sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka AR1 signifikan. Dan pada nilai probability AR3 sebesar 0,00387, lebih kecil dari 0,05, maka AR3 signifikan. Selanjutnya dilakukan uji white noise untuk melihat ada tidaknya masalah autokorelasi pada model. Ini kita close, kemudian kita view. Residual diagnostik, korelogram
view statistik. Terus kita klik OK. Dari hasil ini, semua data memiliki probability lebih besar dari 0,05. Autokorelasinya sudah tidak ada. Kemudian kita freeze, kita name underscore 8 underscore underscore 8 underscore white underscore noise, dan kita OK. Model yang kita miliki masih belum terbebas dari heteroskedastisitas. Jadi kita ini close dulu, kita klik view residual diagnostic, heteroskedastisitas, TCT test, kemudian tipenya kita pilih yang ARCH. Kemudian lognya number of lag itu 30. Terus klik OK. Nilai probability-nya di sini 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga tolak H0 dan disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas, yang artinya pada model ini mengandung unsur ARCH-nya. Kemudian ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita klik view residual diagnostic, kemudian korelogram square residual, netnya 36. Terus kita klik OK. Nah, kita freeze dulu, kita name underscore 9 underscore uji underscore ARCH underscore korelogram. Dan klik OK. Nah, semua lag memiliki nilai lebih kecil dari 0,05.
Hasil ini menunjukkan bahwa model yang dianalisis mengandung unsur ARCH. Selanjutnya ini kita close. Kita melakukan selanjutnya estimasi model ARCH. Analisis menggunakan model ARCH. Kita klik estimate, terus metodenya kita pilih ARCH. Kemudian garisnya kita ganti 0, terus option, kita ke option. Nah, di sini ada optimization method, ini kita ganti dengan BFGS, terus kita oke. Ini adalah hasil yang kita peroleh ketika kita menggunakan model ARCH. Kita freeze name, underscore 10 underscore model underscore ARCH. Terus kita klik OK. Pada persamaan varian ditunjukkan bahwa koefisien pada AR1 yaitu resid min 1 akar 2 memiliki nilai probability 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan secara statistik, yang artinya volatilitas terjadi pada data return saham periode penelitian. Kemudian pada AR1 tidak signifikan karena memiliki nilai probability 0,4640 lebih besar dari 0,05. Dan pada AR3 tidak signifikan karena nilai probabilitasnya 0,0864 lebih besar dari 0,05. Kemudian kita memastikan R-square-nya, nilai R-square dalam model ARCH relatif kecil, yaitu 0,0137. Hal ini terjadi karena tujuan estimasi dengan metode OLS adalah memaksimalkan R-square, namun dengan adanya koreksi terhadap heteroskedastisitas mengakibatkan R-square mengalami penurunan. Model inilah yang menunjukkan kelemahan R-square sebagai metode dengan evaluasi hasil regresi dari metode OLS. Kemudian kita klik view residual diagnostic, kemudian ARCH LM test, kita lagnya 29, number of lagnya 29, terus kita oke. Kita freeze name
underscore 11 underscore uji underscore arch. Oke, sini kita close. Nah, nilai pada probability-nya 0,999 lebih besar dari 0,05, sehingga gagal tolak H0 dan disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, yang artinya pada model ini tidak mengandung ARCH. Hal ini dikarenakan model telah memasukkan ARCH ke dalam estimasinya. Selanjutnya kita melakukan peramalan dengan model tersebut. Cara melakukannya, kita klik forecast, kemudian metodenya kita ganti dengan statis forecast, terus klik OK. Ini adalah hasil dari forecast variannya. Kemudian kita klik freeze name underscore 12 underscore forecast, terus klik OK. Kalau mau melihat hasil forecast bisa di RIHSG forecast. Kalau ingin membandingkan data, kita close ini dulu, kemudian kita close. Kalau ingin membandingkan data, kita klik RIHSG, kontrol RIHSGF, klik kanan, open as group, terus kita view graph, terus OK. Ini adalah hasilnya. Yang biru ini adalah data aslinya, sedangkan yang orange itu hasil forecastnya. Kemudian kita freeze, kita OK, terus name underscore 13 underscore grafik underscore forecast. Kemudian kita OK. Sekian praktek dari saya mengenai materi model ARCH. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.